Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Kali ini kita akan menyaksikan legenda catur, yaitu pertandingan di Paris terjadi pada tahun 1858 yang akan mempertemukan antara Daniel Harrwitz megang bidak hitam yang akan melawan Paul Morphy dengan bidak putih. Mari kita saksikan pertandingannya, dimulai dengan Morphy pion maju di E4, King's Pawn opening, dibalas dengan pion E5 dan di sini open game. Dilanjutkan kuda di F3, pion maju di D6 dan pion putih maju di D4, pilih dior defense, pion makan dan dimakan kembali dengan menteri di D4. Dilanjutkan kuda ke C6 mengancam menteri putih dan di sini diajukanlah gajah ke B5 sekaligus memberikan pin pada kuda hitam yang akhirnya tidak bisa makan menteri putih. Dan dilanjutkan hitam dengan gajah ke D7 yaitu menutup pin pada kuda, dan dilanjutkan gajah makan kuda di C6 dan dimakan kembali dengan gajah hitam di C6. Pertandingan dilanjutkan dengan ancaman pada menteri hitam yaitu dengan gajah maju di G5 dan di sini diantisipasi dengan pion maju di F6, gajah mundur ke H4 dan dilanjutkan kuda ke H6, putih kuda C3 dan dijawab menteri hitam ke D7 dan di sini putih melakukan rokade dan gajah hitam ke E7, benteng putih ke D1 dan dilanjutkan hitam melakukan rokade pendek. Pertandingan dilanjutkan dengan menteri ke C4 dan skak, dan di sini raja tidak menghindar melainkan benteng maju ke F7 menutup dan kuda ke D4 sekaligus memberikan ancaman pada gajah hitam. Dan di sini kuda ke G4 dan pion maju ke H3 mengusir kuda hitam dan kuda ke E5 sekaligus memberikan ancaman pada menteri putih dan menteri di sini mundur ke E4, pion maju di G5 ancaman pada gajah, gajah mundur ke G3 dan dilanjutkan benteng ke G7, kuda ke F5 sekaligus mengancam benteng dan gajah hitam. Di sini benteng maju ke G6 dan pion maju di F4 mengajak pertukaran, dan di sini diterima hitam maka diterima dengan benteng putih di F4. Pertandingan dilanjutkan dengan raja geser ke H8 dan putih juga menggeser bentengnya ke H4, yaitu lurus dengan posisi pertahanan raja. Maka dari itu di sini gajah hitam ke F8, antisipasi jika nanti menteri maju maka akan ditutup dengan pion yang sudah disokong. Pertandingan dilanjutkan dengan gajah makan di E5 dan dimakan kembali dengan pion di E5 dan dilanjutkan benteng ke F1, menteri ke E8, E6 dan kuda ke B5 dengan tujuan makan pion dan ancaman pada dua perwira hitam. Maka dari itu di sini menteri ke G8, benteng ke F2 sekaligus menutup ancaman pada pion, diperkuat. Dilanjutkan pion maju di A6 dan di sini kuda makan pion di C7, benteng ancam kuda, kuda menghindar di D5 dan di sini dimakan dengan gajah hitam. Dimakan kembali dengan pion dan dilanjutkan benteng ke C1. Sebenarnya ada opsi lain, misal tadi di sini pion dimakan dengan menteri, yang terjadi selanjutnya adalah benteng makan, karena itu adalah sebuah blunder. Dan setelah raja makan maka akan dilanjutkan skak dengan menteri putih dan ditutup dengan gajah. Maka yang terjadi adalah skak dengan ancaman benteng dan menteri hitam. Di sini misal menteri mendekat ke E6,
dilanjutkan dengan kuda makan, menteri makan, dan dijawab dengan skak di F7. Jika di sini dimakan dengan menteri, maka hitam akan kehilangan menterinya. Oke, terima kasih. Itulah jika terjadi aduan. Maka dari itu, di sini pilihannya adalah dengan memakannya dengan atau majukan benteng ke C7, tidak memakan pion. Dilanjutkan dengan pion di C4 maju dan dijawab gajah ke E7, ancaman pada benteng putih. Dan di sini benteng maju saja di H5 dan dijawab dengan menteri ke E8 dan pion maju di C5 melakukan pengorbanan. Dan di sini diterima dengan benteng di C5 dan dilanjutkan benteng makan di H7 skak, raja maju di H7 dan kembali skak dengan menteri, raja menghindar ke G8 dan kuda makan gajah di E7 dan dilanjutkan raja menghindar ke G7. Karena apa? Jika tadi jawabannya adalah makan kuda gratis itu, yang terjadi adalah menteri akan makan benteng dan dilanjutkan skak dan ditutup dengan menteri hitam. Maka yang terjadi adalah kembali skak, dilanjutkan raja menghindar ke H8 dan setelah benteng maju ke F7. Misal di sini benteng mengancam raja, langkah coba-coba dan dilanjutkan raja menghindar dan sudah cukup aman dan dilanjutkan menteri menghindar ke G8, maka skak saja. Jika ditutup maka akan terjadi skakmat dalam satu langkah. Maka dari itu di sini hitam memilih langkah dengan raja naik dan setelah dijawab kuda ke F5, raja kembali ke G8 dan kuda ke D6. Dan di langkah ke-35 ini hitam menyerah. Karena apa? Jika dilanjutkan misal skak, raja menghindar dan dilanjutkan menteri maju ke E7, maka yang terjadi adalah skak ya, ancaman pada raja. Dan ketika raja menghindar ke H8, maka benteng maju saja ke F7. Jika di sini kembali langkah saja dilakukan hitam, maka makan saja. Misal dimakan kembali benteng, maka makan saja dengan menteri. Dan di sini putih sangat unggul sekali dengan dua perwiranya. Misal dilanjutkan dan terjadi skakmat di langkah 42. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Dan di sini dimenangkan oleh putih, oleh Paul Morby tepatnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan pertandingan ini. Bisa di subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih.